Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Embrin Padeo dengan NIM 0840142511 jurusan Keperawatan kelas D. Saya akan memenuhi mata kuliah Pancasila. Jadi di sini saya akan merangkum semua materi yang telah diberikan. Untuk materi yang pertama yaitu pendidikan Pancasila berlandaskan historis, kultural, yuridis, dan filosofis untuk mencapai tujuan nasional, yaitu membentuk karakter mahasiswa Pancasila yang mampu menganalisis masalah bangsa dengan pemikiran berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kompetensi yang diharapkan adalah mahasiswa dapat menjaga nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, serta memiliki sikap, pemikiran, dan tindakan yang selaras dengan Pancasila. Yang kedua yaitu landasan pendidikan Pancasila dengan historis, berakar pada fakta sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Landasan kultural berdasarkan nilai-nilai budaya yang berlaku dan disepakati dalam masyarakat Indonesia, seperti adat istiadat, kepercayaan, dan kesenian. Landasan yuridis merujuk pada landasan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Pancasila sebagai dasar negara. Landasan filosofis mengacu pada Pancasila sebagai pandangan hidup, bangsa, dan kesatuan. Nilai-nilai filosofis yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua yaitu tujuan pendidikan Pancasila. Tujuan nasional memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa. Tujuan di perguruan tinggi memperkuat Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui revitalisasi nilai-nilai dasarnya, mengembangkan karakter manusia Pancasila dalam pemikiran, sikap, dan tindakan, memberi pemahaman dan penghayatan jiwa Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara, mempersiapkan mahasiswa untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah bangsa berdasarkan sistem pemikiran yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Ketiga yaitu kompetensi yang diharapkan mahasiswa memiliki pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Pancasila. Mahasiswa mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa mampu mengembangkan karakter Pancasila yang tercermin dalam pemikiran, sikap, dan tindakan. Mahasiswa memiliki kemampuan untuk menganalisis berbagai persoalan bangsa dan mencari solusinya melalui cara berpikir yang diberi berlandaskan Pancasila. Materi yang kedua yaitu sejarah perjuangan bangsa Indonesia, kronologi sejarah perumusan Pancasila, dasar falsafat negara, pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang 1945. Yang pertama yaitu sejarah perjuangan bangsa melawan penjajah sebelum abad ke-20 dan perjuangan nasional. Sebelum abad ke-20, perlawanan masih bersifat lokal dan kedaerahan seperti Sultan Agung melawan VOK, Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa 1825 dan 1830, Teuku Umar dan Cut Naidien melawan Belanda di Aceh. Perjuangan nasional abad ke-20, perjuangan mulai terorganisir dan bersifat nasional, ditandai dengan berdirinya Budi Utomo 1908, awal kebangkitan nasional. Sumpah Pemuda 1928 menyatukan pemuda Indonesia dalam satu nusa bangsa dan bahasa. Yang kedua yaitu proklamasi kemerdekaan dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Kronologi penting, 7 Agustus 1945, BPU PKI dibubarkan diganti dengan PPKI. 14-15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu. 16 Agustus 1945, peristiwa Rangsdengklok mendesakkan pemuda agar segera merdeka. 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Soekarno-Hatta di Jakarta.
Perjuangan mempertahankan kemerdekaan terjadi berbagai pertempuran besar seperti pertempuran Surabaya 10 November 1945, pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang, perang kemerdekaan melawan kembalinya Belanda. Yang ketiga yaitu perumusan dan pengesahan Pancasila dan Undang-Undang 1945. 7 September 1944, Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia. 29 April 1945, BPUPKI dibentuk. 29 sampai 1 Juni 1945, sidang pertama BPUPKI, Soekarno-Hatta memaparkan konsep Pancasila 1 Juni. 10 sampai 16 Juli 1945, sidang BPUPKI merumuskan rancangan undang-undang menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. 19 Agustus PPKI dibentuk. 18 Agustus PPKI mengesahkan Undang-Undang 1945 Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang 1945. 17 Desember Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat. 5 Juli dikeluarkan dekret Presiden Soekarno kembali ke Undang-Undang 1945. Materi yang ketiga yaitu yang berjudul Dinamika Pelaksanaan Undang-Undang 1945, Perkembangan Pemikiran Manusia dalam Menyikapi Fenomena Alam. Yang pertama yaitu kesadaran lingkungan, meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan dan keberlanjutan alam, mendorong munculnya pasal-pasal dalam Undang-Undang 1945 yang menekankan perlindungan lingkungan dan penggunaan berkelanjutan. Yang kedua yaitu kemajuan iptek, perkembangan ilmu dan teknologi menimbulkan kebutuhan akan pengaturan hukum baru dalam Undang-Undang 1945 terkait pemanfaatan sumber daya alam, energi, dan hak-hak teknologi untuk kemakmuran rakyat. Yang ketiga yaitu perubahan cara pandang, pergeseran pandangan dari manusia yang tunduk pada alam menjadi manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab terhadap alam, memperkuat pelaksanaan Pasal 33 Undang-Undang 1945 yang menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Intinya, perkembangan pemikiran manusia terhadap alam membentuk kesadaran, kebijaksanaan, dan hukum yang menekankan tanggung jawab, keberlanjutan, serta pemanfaatan teknologi demi kesejahteraan bersama sesuai dengan nilai Undang-Undang 1945. Materi yang keempat, kelima, dan keenam saling berhubungan, yaitu menjelaskan tentang dasar-dasar ilmiah Pancasila sebagai suatu kesatuan sistematis dan logis pengetahuan. Sistem falsafat perbandingan dengan sistem falsafat lainnya di dunia berikut yaitu ringkasan materi. Yang pertama yaitu pengertian sistem dan unsur-unsur sistem. Sistem adalah suatu kesatuan unsur atau komponen yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Unsur-unsur sistem yaitu objek, bagian atau komponen sistem atau fisik abstrak, atribut, sifat atau karakteristik dari sistem dan komponennya. Hubungan internal adalah berkaitan antar unsur yang membentuk suatu kesatuan. Yang kedua yaitu kesatuan sila-sila Pancasila sebagai sistematis, hierarkis, dan logis. Sistematis 5 sila Pancasila saling berkaitan dan membentuk suatu kesatuan yang utuh. Hierarkis, sila-sila tersusun secara berjenjang saling menjiwai dengan sila pertama sebagai dasar berikut. Tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama yaitu unsur-unsur Pancasila sebagai sistem filsafat. Setiap sila memiliki makna dan hakikat sendiri, tetapi semua membentuk satu kesatuan yang utuh, runtutan dan hubungan antar sila. Sila-sila Pancasila tersusun secara logis dan
hierarkis, di mana sila pertama menjadi dasar bagi sila-sila berikutnya. Sistem falsafat Pancasila merupakan hasil pemikiran para pendiri bangsa yang dirumuskan sebagai pedoman hidup dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu perbandingan Pancasila dengan sistem falsafat lain. Antologis, Pancasila berpangkal pada hakikat manusia sebagai makhluk monpluralis, berbeda dari falsafat yang materialitatis atau menganggap manusia cenderung jahat. Epistemologis, Pancasila memiliki cara pandangan dan sumber pengetahuan tersendiri dalam memahami kebenaran dan kehidupan. Aksiologis, Pancasila berlandaskan nilai-nilai moral dan kemanusiaan sebagai pedoman bertindak seperti sistem falsafat lain yang mungkin tidak merangkul nilai-nilai tersebut. Yang pertama yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dasar dari semua sila mengandung nilai keimanan, moral, dan kepercayaan kepada Tuhan, menunjukkan bahwa manusia sebagai makhluk bertuhan adalah dasar ontologis Pancasila. Yang sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, mengajarkan perlakuan yang adil, beradab, dan menghormati sesama. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, menekankan pentingnya persatuan cinta tanah air dan semangat kebangsaan, menumbuhkan kesetiaan kepada bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengutamakan musyawarah untuk mufakat, keputusan didasarkan kepada kebijaksanaan dan menghargai pendapat orang tanpa paksaan. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan. Semua warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam menikmati hasil pembangunan. Untuk materi yang ketujuh yaitu etika politik dan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama yaitu etika sebagai cabang falsafat praktis. Etika adalah cabang falsafat yang mempelajari nilai baik, buruk, serta benar salah dalam tindakan manusia. Disebut falsafat praktis karena tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga menjadi pedoman dalam tindakan nyata manusia, baik secara individu maupun sosial. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila menjadi dasar etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai tiap sila berfungsi sebagai pedoman moral dan sumber nilai bagi perilaku masyarakat serta penyelenggaraan negara, sehingga membentuk landasan moral dan memperkuat karakter bangsa. Yang ketiga yaitu etika politik berdasarkan Pancasila. Etika politik menjadi perilaku politik hukum dan institusi agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai ini menjadi dasar tujuan, sarana, dan tindakan politik, serta alat untuk menyeleksi pengaruh globalisasi agar sejalan dengan kepribadian bangsa. Untuk materi yang ke-8 yaitu mengenai etika politik dan nilai-nilai etika yang terkandung di dalamnya. Pengertian etika politik dan etika politik adalah cabang falsafat moral yang membahas dimensi moral dalam kehidupan politik, bertujuan untuk memperluas kebebasan dan menciptakan institusi yang adil. Etika ini menjadi pedoman moral bagi individu maupun kelompok dalam berpolitik, meliputi perilaku politisi, lembaga sosial, hukum, budaya, dan ekonomi. Nilai etika politik dalam Pancasila dan penyerapannya. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai politik harus dilandasi nilai moral dan spiritual ketuhanan. Penerapan politik tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama.
Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai menjunjung martabat manusia dan keadilan. Penerapannya berpolitik dengan sopan tanpa fitnah atau merugikan pihak lain. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Nilai mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Penerapannya yaitu menolak politik identitas dan menjaga persatuan nasional. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai demokrasi dan musyawarah untuk mufakat. Penerapannya yaitu mengambil keputusan bersama secara bijaksana dan adil. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yaitu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi semua. Penerapannya yaitu kebijakan yang adil dan merata di bidang ekonomi, pendidikan, dan sosial.